Nah, sekarang pertanyaan kepada ibu-ibu. Buruang tabang, kalalawa tabang, abedan. Dia lah bosan menjawab, ya payahna mikian. Kalau burung terbang, yang dibawa terbang itu sayap. Sayap itu terdiri dari bulu-bulu yang berminyak, karena ada pelumasnya dekat ekornya ini. Itu dilumasnya dengan mulutnya ketika dia istirahat di batang kayu, maka bulunya itu ringan. Burung itu melayuk setabang. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Pengurus Masjid Darussalam, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto, Darussalam. Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, Niniak mama urek tunggang pucuat nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyawari nan dake jolong basuh, tunggak tuo di dalam kampung ayam putih tabangnya siang, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Taruh ka imam dengan khatib sarato qadi jo tuangku, sampai ka alim jo ulama, nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Hormat kami kabundokan duang, limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan,
Rumah gadangnya si jangkor gadiang, salanja kudo balari, sakuek kuaran tabang, sapaki budak menangi. Tiangnya panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bonsu, pasak ketek peminggan labiat, pasak gadang turang manurang, lantai timbago aso-aso, palupuh kawe dirantang. Banduanya si ambam purut, biliknya si putih bungsu, dampa-dampa labah mangirok. Banduanya kuciang malakok, halamannya carano basa, batu tapaan kanso balari, nan bacibuk si batuang tungga, nan pananjua si talang kunyang. Anak janjang jilikuran, induk janjang perak baelo, anaknya ambeh balanja. Kok dipandang ke dalam ladang, kamuniang buatan buayan baru, talu ancur danau baguluang, pasir menjadi panembangan. Semuanya si bandar lako, sinan silelan bertelengan, sinan puyu baradayame, sinan sirangka nan badangkang, di situ buayo putih dagut. Bara hebatnya ibu-ibu di Minangkabau. Di situnya tinggal. Kaum muslimin sifat dari bundokan doang. Urang nan arif bijaksano, tahu dipaneh kamalatui, tahu dirantiang kamancucuat, jaleh jodahan kamaempo, pandai balega dengan sampi, tahu batinggang dengan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Itu pandainya bini apa memasak, jangan ditinggal-tinggal anda. Kawan ni beliau sampai mati. Kau banyak orang kawin di Makkah ketika umrah, tiba rumah carai. Jangan seperti itu. Ibu-ibu ko elok kau apa? Kok jahe lah ibu-ibu ko hanya lagi kopi tu bo manci lajak sari awak mati. Kemudian yang kami harapkan pengganti kami, para pemuda, parik paga di dalam kampung, pamaga koto janagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kanyang, panjawe kato tengah medan, panyambui tamu tengah rumah. Ananda kami nan padusi, embodanga tadi ada istilahnya siko tino. Kalau di Padang tino tu ayam dak urang. Ya kan? Jadi bahasa ko memang berbeda-beda. Kalau datuk dikit tinggi ada jadi orang inyek, tapi di Padang inyek tu rimau. Jadi jangan salah asa dipelajari bahasa ko sadonyo itu ndak menjadi berselisih paham awak. Ya kan? Urang awak acok bertanya lah lama tibo pak. Kalau orang Jawa tak kajunya jo tibo tu jatuh. Ya kan? Ada bahasa lagi kita-kita yang bersaudara sebagai anak Adam ini, tapi orang Minang, tapi bahasanya beda. Contohnya apa? Bahasa Piaman. Ya kan? Pino pulang di Jakarta jo, patangnya aja. Bagang pulang jo, ampe kakak perusia awak, adik perusia awak, ipa awak, besan awak seorang lakinya. Kalau tak faham awak bahasa Piaman, sebanyak tu perusi waang seorang selakinya. Dia itu kasihnya. Awak seorang sana laki-lakinya. Salabiahnya padu perusi. Jadi perlu juga kita memahami bahasa Melayu, bahasa Minang, bahasa Batak, dan kita pelajari semuanya. Mudah-mudahan kita tidak miskomunikasi. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Malam kini wirid kita dibaringi oleh hujan. Kalau ayah hamba menyebut hujan nan turun ko rahmat.
Ari nanujan nujan santan bapayuang karak sipului mendaki buki kue bolu. Manurun kabancah raga-raga telayang pandang bake haji. Tasanda tangan kakalamai. Malatui badie pisang gadang. Taserak peluru onde-onde. Mangabui asok sagun-sagun. Tagak bendera kue sapi. Mandarui oto lamang panggang. Bacakak katan jawabam. Tabung kuat lari tabuang kopi, duduk menangis sari kayu, bangkalai ambonan kamanyudahan. Cuy ibu ulang melihat na nambah wajud. Kan salero zadonya tu, ya kan? Makanan zadonya. Mudah-mudahan kita malam ini mendapatkan pahala dari Allah sebanyak tetesnya air hujan. Amin. Kaji awak malam kini kaji nalah lamo-lamo jo. Mungkin nalah ada jo ibu bapak danga di YouTube atau dari buya kita na lain, kie kita na lain, tuan guru kita na lain, ya kan? Apa judulnya? Iman dan istiqamah. Kalau beriman itu banyak sekali orang Pak mengaku beriman. Kenapa? Karena mengucapkannya mudah. Saya beriman. Tapi bagaimana iman yang istiqamah itu? Ketika orang-orang tukang sihir yang telah dikumpulkan oleh Fir'aun, Musa yang mengatakan dirinya benar itu, kita uji dulu. Ya kan? Maka diundanglah Nabi Musa. Sebelumnya 100 tukang sihir yang diceritakan Al-Quran itu belum bapak-bapak pernah terkalahkan. Setiap mereka bertanding sihir, tidak ada yang mengalahkan mereka, menang selalu. Kemudian bapak-bapak setelah berhadapan dengan Nabi Musa, mana kita yang akan mendahului? Kata Nabi Musa, dahululah pak-pak. Nabi Musa seorang, inyo 100 orang. Maka dilemparkanlah tali. Begitu cerita Allah di dalam Al-Quran. Maka tali tadi merayap jadi ular semua. Itu hanya permainan mata saja Musa. Itu tidak ular, tetap tali. Kamu jangan takut, tukang sihir itu tidak akan bisa mampu dari segala penjuru kalau engkau menyerah kepada saya. Dilemparkan pula oleh Nabi Musa tongkat itu menjadi ular besar dengan kehendak Allah. Nyomakanlah segala ular-ular tukang sihir tadi. Tak satu pun yang tinggal. Melihat yang seperti itu, tukang sihir ini semuanya menggigil. Karena apa? Sebelum ini mereka tidak pernah kalah, sekarang kalah. Maka saat itu kekafirannya berubah menjadi keimanan. Langsung mereka tersungkur, sujud. Saya bertuhan kepada Tuhan Musa. Saya tidak akan mempertuhan Fir'aun lagi. Selama ini tidak ada orang yang menjadi anak buah Fir'aun itu yang tidak takut kepadanya Pak. Karena apa? Kalau melawan dibunuh saja. Jadi sampai sekarang rasanya dalam sejarah tidak ada raja yang sekejam Fir'aun itu. Tidak ada. Kemudian orang tadi Islam, apa tindakan Fir'aun? Semua kaki dan tangannya dipotong. Ya kan? Tak tanggung-tanggung Pak. Potong kaki, potong tangan. Abantu orang telai. Ya kan? Itu sedarah. Sedang mereka kesakitan begitu, mereka membaca nama Allah, ditunjukkan Nabi Musa. Kalau kamu kembali kepada saya kembali, tidak mengikuti Musa, kamu tidak akan saya bunuh. Tapi kalau engkau tetap bertahan dengan kaki dan tangan yang telah putus, tapi percaya kepada Musa, lehermu akan saya potong.
Apa kata orang tadi? Dia belum salat ini, Pak. Belum salat, belum puasa, belum mengikuti wirid. Belum belajar. Iya kan? Apa katanya? Sekarang kami sudah bertuhan kepada Allah. Kami yakin, walaupun kami mati di sini, nanti akan mati, sekarang juga akan mati. Andaikan hidup kami tidak ada guna lagi, bagaimana kami berusaha? Kaki dan tangan tidak ada lagi. Dibunuh oleh Fir'aun semuanya, Pak. Tapi semuanya masuk surga. Jadi ada orang masuk surga, alun berbuat apa-apa dengan Islam. Tapi apa? Akidahnya kuat. Ada wak diumbu orang jo pangkai, jo kedudukan, jo bini muda, Pak, berubah pendirian. Ya kan? Tidak bertahan lagi dengan keulamaan kita. Itu namanya orang gini. Tagalicik kaulu, tagalompang, kadodak, kalau sompi pe itu oleh tempat toga. Tidak istiqamah. Kalau beriman, banyak orang beriman. Istiqamah ini yang telah jarang. Istiqamah itu apa? Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitano, panuhlah bumi di rumpunyo. Digampo indak tabokekan, di badai alun ke tauliang, konon kok goyang angin lalu. Apa saja bujukan dunia ini, dia tidak tergiur. Sebab di dunia ini hanya sampah, Pak. Tak lebih dari sampah. Ya kan? Kenapa? Hidup sebentar. Bermiliar-miliar uang, kemudian kita mati. Banyak rumah gedung ditinggalkan. Masuk ke dalam tanah, dibalik papan. Nyopadek lu kubur tu dorang nyo kaki. Manangi bini lemohnya mau niat di kubur tu siang malam. Enggak lah. Lalah sampai dah nyo belaki lagi. Iya kan? Cuy itu je laki-laki. Alun tumbuh rumput di kubur bininya tu nyolah bini dia. Tu kebanyakan. Jadi iman kalau istiqamah baru mendapat pengakuan dari Allah. Kalau sekadar beriman saja belum. Kalau kita istiqamah bagaimana? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun membela orang yang istiqamah itu. Kalau malaikat membela, siapa yang akan melawan, Pak? Jangan. Tidak ada, Pak. Guru silik, tukang sihir, polisi, tentara, presiden, menteri. Tidak ada bisa melawan malaikat. Iya kan? Itu Bupati Pasaman Barat, tidak sampai 5 tahun. 2,5 tahun, tiba malaikat maut nyokrate, lalu. Ya kan? Tak bisa. Tak bisa. Ke polisi menangkap malaikat maut tu. Nyokan membunuh orang tu. Bila bisa ditangkap? Tidak. Ini apa-apa ini. Ya kan? Pak Kapolsek kan nanti nyambil, Pak. Tentu ni. Dia muda baru. Banyak orang muda mati gini, Pak. Kerana narkoba. Ya kan? Sudah narkoba, aja dia agen narkoba tu lah. Menolong orang menjual narkoba lah. Banyak kini pagar makan tanaman. Ya kan? Ini bapak-bapak kaum muslimin, para jamaah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, iman yang akan diakui itu iman yang istiqamah. Kalau malaikat membela awak menagaan nan bana, jaragu lelai. Walaupun kita dirugikan di dunia ini, di akhirat akan menang nanti. Apa kata malaikat yang datang itu? Allah takhafu. Jangan cemas. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, engkau diberi kabar gembira dengan surga. Nah, ini lagi, Pak. Surga itu
Apa mana? Rasanya kau orang salih-salih kini gua termasuk awak alun di pecalian di Allah surga tu lah. Kan alun kan? Ada ibu-ibu nak mencalik surga. Kalau ada ibu ndak namu tinggal di kunto kau lah. Kalau nampak di ibu surga tu, ndak mau ibu tinggal di kunto. Ya Allah, mati enjo lambo kini. Ambo tinggal seladang sawit na lawe ko ya Allah. Ndak perlu dia boleh. Malah sawit ko murah, minyak mahal. Siapa bermain ko ya Allah. Macam-macam lagi. Apa yang dikabarkan malaikat kepada orang yang beriman dan istiqamah? Allah takhafu, jangan cemas. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Surga sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga kenyataannya, dan tidak bisa dibayangkan dengan pikiran bagaimana indahnya surga itu. Siapa yang mendapatkan? Adalah orang yang sabar. Istri Fir'aun kafir sama wajahnya atau Islam? Tiuk sawantah kena tangan tu pak, ditarajam di Fir'aun tu, dia tetap Islam. Kemudian pembantunya yang taat beragama Islam digoyang dalam kualiba, tapi dia tetap istiqamah. Ya kan? Apa yang diminta oleh istana Fir'aun itu? Saya sabar disiksa suami saya ini ya Allah. Karena minta cara pun tak boleh. Kalau minta cara padusi ke laki-laki ke suaminya, bergetar aras di langit yang ketujuh. Ibu-ibunya minta cara enak. Ya kan? Kau berang laki itu kau apa isa kelaman lo, siang laman. Ya kan? Jangan minta cara mencari laki sehari gini percayalah. Kau dapat nak preman tanya. Ya kan? Jadi laki nak lado kau jangan minta cara. Tiru istri kejam, disuruh menyembah dia, malah dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi, kata Fir'aun itu. Tapi istrinya tidak mau mengikutinya karena kekafirannya itu. Dibikinkan oleh Allah di surga nanti sebuah istana yang indah dengan untuk istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, untung saja beliau tu tidak dapat keturunan jo Fir'aun. Kalau dapat itu keturunan orang kejam. Bila tidak punya anak, maka diangkatlah Nabi Musa menjadi anak angkat. Begitu Allah membalik-balikan, mempacalian kawak kini bahwa yang berkuasa itu Allah. Anak laki-laki yang lahir di zaman itu dibunuh, tidak ada yang dibiarkan hidup. Tapi Nabi Musa diangkat jadi anak oleh Fir'aun. Coba bayangkan, siapa yang jadi sutradara atau Fir'aun atau Allah? Nah, yang kedua, ketika Nabi Musa bayi ini menangis, dibikin pengumuman di jalan-jalan. Siapa yang mau menyusukan anak raja, datang ke istana. 3 fasilitas disediakan. 1, PBB tidak membayar. 2, gaji dia barajo cukui. Nang ketiga, tinggal di istana selama menyusuan. Itu fasilitas. Apa bondong-bondong lah ibu-ibu kesinan nan punya anak ketek. Bahkan punya anak ketek, sebab orang kalau tidak punya bayi, di mana susunya ke bayi. Jadi sahabatnya tu induk-induk yang datang ke sini ingin menyusukan Nabi Musa. Nabi Musa tak mau, Pak. Ataulah ibunya datang ke sana.
Maliyek induk dia datang ke orang suara Nabi Musa itu. Beliau yang menyusukan anak. Coba bayangkan pekerjaan Allah yang punya alam semesta ini tidak akan bisa ditipu oleh orang-orang bagaimanapun cerdasnya dan bagaimanapun berkuasanya. Tidak bisa Allah itu tertipu. Tidak ada orang sehebat Fir'aun itu deh. Tertipu dia Allah. Inyo nama menyusun anaknya digaji dek Fir'aun. Coba yang coba. Tinggal di sana PBB tidak namanya kalau di Padang Pak Lurah asal dua cara awaknya sambil minta PBB nasi boleh tidak ada. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, jadi istiqamah itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Masalah agama. Kok masalah partai tidak ada Pak, pindah-pindah lah Pak. Misalnya kalah Pak ketika di partai Gerindra, pindah Pak ke Nasdem, kok rasa ketepilih tidak ada. Itu tidak bakal kuijau kita. Mereka duduk Pak di Nasdem itu rasanya, ya kan, pindah kan. Ala 5 tahun sudah tu, ya kan, rasa keindah lah tu. Pindah Pak ke Golkar balik. Ya kan, tidak ada. Aku pindah lo ke PKS. Nah, itu dulu partai baru dibuat oleh Pak Amin mah, Partai Umat. Ya pindah lo ke sini. Kalau Ustaz Pak, ambo tak satu je. Ambo biar berdakwah sih. Ya kan? Sebab Ustaz kalau lawan partai itu hanya mengikuti sistem no. Sistem partai, sistem jadi anggota DPR. Ya kan? Tidak bisa Pak. Talanya akidah awak di bosenan. Kalau Ustaz kalau orang biasa saya jadi itulah. Mana ketalanya? Ya kan? Beko ada. Ustaz kalau sakit Ustaz saya ada mana tentu kejelasannya piti kau dari mana? Ya kan? Terima masalah. Hanya masuk angkala cimeja ke orang. Ya kan? Hati betul lah. Lai piti anu kue. Aku tak sesak biaya anak sekolah tak ambil jadi. Ya kan? Dari sana. Jadi kalau kamu indah diri dari itu, jangan satu itu. Ya kan? Jadi Ustaz kau dapat amplopnya. Kau lagi kecil je lah. Barak kami lagi aja. Tanya-tanyaan. Ya kan? Nyotarang satu. Ya kan? Kenapa ya betul jadi Ustaz? Bapak-bapak itu. Tak jadi anggota DPR nak PBT menggalih bakabun nak PJB PT. Tapi kalau akidah agama tak boleh kita macam itu. Kau ada cerita je, lain tak katakan tu apa apa ibu. Jalan lo nak dari Padang Ustaz datang awak lalu tu tak berterati kan? Ya kan? Saya tahu tu kemari sebalik jam. Para siang subuhnya rakit tadi. Umurnya lah 70 lah. Bini tak lah tu dah. Tu lah lo. Jangan lo tak. Jadi suatu kali di suatu perkampungan pindah di Kunto kalau panitia maduan pacu lari jo pacu tabang. Nan lari manci, nan tabang buruang. Anak-anak kencang, kan sibuk je penitia atau mencari kate, cari ke bawah. Jurinya, sebelum lomba kau dimulai, tibalah kelelawar di Padang namanya kalalawa, di kampung Ambo, anu namanya kalaluang. Anak kata kalaluang ko ke panitia, le boleh ambo satu cepat. Lamo panitia mencelik kalalawa ko itu. Dah ngerijuk metu panitia. Bang kota panana pak mencelik ambo. Ambo celik kepaluang gigiang talinguang samona jo menci. Tapi wa amba sayo sama jo buruang.
Ya kan? Sebenarnya buruan gua tak manci. Itu kenyataan apa nak cerita tu. Kenapa cakap kelelawar tu nak benda itu? Ya kan? Kalau ke satu orang lomba, angka masuk manci atau ke masuk buruan? Nak tahu kelelawar aku boleh lah tak biasa tabang pak. Masuk buruan tak boleh. Tak boleh tukar pendirian nak? Tak boleh. Ya kan? Kalau you angka satu, beli materai 10,000 je. Tekan hitam dete dan putih. Besok bang tak keberubah pendirian. Alah, lanjutan kue syarat-syarat kue kelelawar. Alah, mulai lomba. Lah tabang semuanya buruan. Kau minta semuanya buruan tadi. Sekarang pertanyaan kepada ibu-ibu. Buruan tabang, kelelawar tabang, abedan. Dia lah bos menjawab payahna mikian. Kalau burung terbang, yang dibawa terbang itu sayap. Sayap itu terdiri dari bulu-bulu yang berminyak. Karena ada pelumasnya dekat ekornya ini. Itu dilumasnya dengan mulutnya. Ketika dia istirahat di batang kayu. Maka bulunya itu ringan. Burung itu melayuk setabang. Tapi kalau kelelawar namanya bawa tabang itu kulit tu pak. Kulit tipis. Pakai kasau tu serupa payung. Maka tak pasaunya kayu. 2, 1, ada gerakan senam itu. Adiknya tabang ada itu, tahalanglah buruang, kalah buruang. Anyolah apa? Tidak bisa dituduhin buruang kau kalau kalah macam. Nyolari kawa, sama lah nyolari jo manci. Dia manci nya terima saya. Ya kan? Akan calon buruang balik. Pindah lo kelelawar kau kata di sana dia kena batunya. Wah yang tak berpendirian. Ketika kemenang kami yang jo kami, ketika kalah yang tinggal. Kini kemenang kami yang balik lo kemari balik. Tak kami terima lah tu, nyusi ada buruang lari ke bawah tak nyo terima lo dimanci. Asa jatuh stres kelelawar. Karena tidak istiqamah. Kalau tak percaya, Pak jalitlah. Kalau ada Pak menjalit kelelawar tabang siang, akarit terima. Kau adona kelelawar takajui itu Pak. Menembak orang takajuinya, keluarnya dari tempat kalau. Bekonya yang kau itu. Nyo tak latih hangannya matonya menjalit matahari kerana matonya berdarah panjang saya air mato tu. Kerana menangis. Manci tak mau menerima awak, masyarakat manci, masyarakat buruan tak lo. Atau punya tunggian kepalanya ke bawah. Kalau lawat tu, kok tak kepalanya, yang muliaan apa kakinya. Kakinya getih tak kepala bawah. Atau nyo stres, nyo tunggian kepala ke bawah. Ya kan? Tak berani keluar siang. Nyo nanti hari malam. Keluar malam tu indah. Lepas semayang tu tak? Menciluk jambu urap. Ini. Jadi beragama jangan seperti itu. Iman itu tidak akan pernah terlihat. Yang terlihat itu pantulannya. Makanya Allah setiap ada ayat, ya kan, yang dibaca oleh Pak Imam tadi. Tadi ayat yang dia baca. Al-haakumut takatsur. Di rakaat yang pertama itu beliau mengingatkan di dalam ayat yang dibacanya itu bahwa engkau manusia ini banyak sibuk mengumpulkan harta takatsur, tapi kamu tidak sadar harta terkumpul, engkau tidak berinfak dan harta itu kekumpulkan secara haram, ya kan? Malaikat maut datang, zurtumul maqabir. Ini jelas mati sesat ini. Dikumpulkan harta itu secara haram.
tidak secara halal, tiba-tiba kita meninggal. Coba bayangkan itu. Satu lagi bapak-bapak yang perlu kita ingat agar kita istiqamah, berapa sisa uang bapak kecil lah pak, kayu gini wah banyak gitu ya pak, apa pasti tahu bilangannya uang itu di mana disimpan. Tapi bapak tidak akan pernah tahu, sarjana apapun, setinggi apapun ilmu, bapak tidak akan pernah tahu berapa tinggal sisa usia lagi. Bisa sudah kok, bisa besok, bisa seminggu leh, bisa setahun leh. Ya kan? Jadi masa kita adalah masa yang sekarang ini. Kita manfaatkan masa ini untuk Islam yang istiqamah menganut Islam itu. Ya kan? Jangan akidah kita berubah-ubah. Karena apa? Karena itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.